rusul Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang megah ini, Masjid Haji Mulyad dalam rangka acara turba informal mahasiswa pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Salawat serta salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah kita mendapat syafaat beliau di dunia. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama-tama marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pada siang hari ini, alhamdulillah kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Doro dalam hal ini selaku tuan rumah acara turba informal mahasiswa Kabupaten Pekalongan ini mengundang yang pertama adalah pimpinan harian PCN Doro. Ini alhamdulillah sudah datang. Ada sekitar 5 pimpinan harian, alhamdulillah 6 orang yang datang. Kemudian dari pimpinan cabang Aisyah ini sudah ada Ibu Aisyah dan Ibu A. Dan dari PAI datang berapa? Acara PAI satu. Ya, kemudian untuk sekalian saya absen ya. Untuk PRM kita dari Wonosari PRM Wonosari ada Mas Mariono dan Pak Haji Opel. Terus kemudian dari PRM Simbang Pak dan Pak Mas Duki ya, selaku wilayahnya juga. PRM Pejaten belum hadir ya? Oh ada, Mas ya, ada. Ini sudah dihadiri 2 orang. Kemudian dari PRM Rosake Penakan Pak Karsono, Pak Haji Irman, ini timnya banyak nih dari Penakan. Kemudian PRM Rosari ini Pak Haji Rubaya. Terus kemudian PRM Doro Proko Aludin izin nomor belum ditanya. Terus kemudian untuk PRM Dorojo belum hadir. Pak Islam kemarin sudah jawab ya saya. Terus PRM Ringin aku Anda dan Kanjar Kasih. Terus kemudian untuk PRM Rokoselo belum hadir juga ya. Berarti ini ada 2 PRM yang belum hadir. Kemudian perwakilan dari takmir masjid secabang Doro dan musola Korea Tribah ini. Karena musola Korea Tribah itu letaknya di pinggir jalan, itu kita ikut sertakan. Mudah-mudahan ini bisa jadi masjid Pak Haji. Demikian untuk yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, adapun acara pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan. Alhamdulillah tadi sudah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Kemudian yang kedua adalah sambutan Ketua KL Doro, Kantor Layanan Mahasiswa Doro. Kemudian sambutan pimpinan cabang Doro. Dan keempat, sambutan Badan Pengurus Mahasiswa Daerah. Dan yang kelima adalah diskusi informal berkaitan dengan mahasiswa. Demikian susunan acaranya, nanti diakhiri dengan penutup. Adapun acara yang berikutnya adalah sambutan Ketua Kantor Layanan Doro kepada Mas Rizky. Waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan petunjuknya lah kita bisa hadir dalam acara siang hari ini, Bapak Ibu. Kemudian selawat serta salam tidak lupa tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Sebagai gambaran gitu Bapak Ibu, jadi kami telah diamanai untuk menghandle Aziz Mutail Doro sejak tahun 2023 dan alhamdulillah sudah banyak perubahan yang alhamdulillah juga sudah berjalan hingga hari ini. Sebagai gambaran gitu Bapak Ibu, jadi dengan hadirnya Lasis daerah Kabupaten Pekalongan, kemarin kita sudah menerapkan jadi rekening satu pintu untuk seluruh penghimpunan di wilayah Kabupaten Pekalongan ini sudah terlapor secara online gitu Pak. Jadi semua transaksi baik itu masuk untuk hal-hal yang terikat, misalkan kita berinfak untuk masjid seperti itu, kemudian untuk PAY, kemudian untuk amal usaha yang sudah berjalan di PCM Doro, diantaranya adalah Trendku, kemudian SMK itu sudah terdokumentasi dengan baik dan terlapor secara online. Jadi jika Bapak Ibu sekalian menghendaki untuk ingin mengetahui seperti itu sejauh mana kita sudah menghimpun di tahun kemarin, kemudian tahun ini juga alhamdulillah secara real time sudah bisa kita lihat di website. Jadi dari Lasis Daerah sudah memberikan memfasilitasi pelaporan secara online, baik itu untuk zakat, infak, kemudian infak terikat itu sudah online gitu Pak. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa secara rata-rata tiap tahun dari 2023 hingga sekarang penghimpunan di KL Doro itu terbanyak berada di bulan Ramadan dan Idul Adha gitu Pak. Karena untuk bulan Ramadan sendiri banyak program-program yang sudah terintegrasi dari Lasis Daerah Pekalongan, kemudian di-share ke kami di kantor layanan Doro, kemudian kami juga men-share-nya ke warga Muhammadiyah Doro. Jadi di Ramadan itu adalah contohnya kado Ramadan yang sudah berjalan setiap tahun, kemudian ada mudik ya. Jadi Lasismu memfasilitasi mudik ya Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan Idul Adha juga seluruh penghimpunan untuk pembelian hewan kurban tahun ini sudah mencapai 800 juta gitu Bapak Ibu. Itu penghimpunan yang terhimpun dari Bapak dan Ibu sekalian. Matur nuwun jazakumullahu khairan katsiran, karena semua yang tercatat di panitia-panitia kurban kita laporkan secara keseluruhan ke daerah. Kami menyadari bahwa memang kemungkinan belum 100% gitu Bapak Ibu, karena kebanyakan ada beberapa ranting atau panitia kurban yang menerima kurbannya di hari H seperti itu. Jadi ada yang
tadi pagi baru membawa kambing ke area penyembelihan dan itu belum terdokumentasi, belum tertuliskan transaksinya seperti itu. Jadi kami mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu takmir terutama yang tahun depan akan menyelenggarakan kegiatan kurban. Kami mohon untuk sebelum hari H penyembelihan kalau bisa sudah tercatat semua, dan kalaupun ada yang akan ada yang di hari H baru membawa, tolong kami mohon untuk menyampaikan juga berapa jumlah yang disembelih secara total seperti itu, oke, Bapak Ibu. Dan mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rizky atas kata dalam sambutannya. Kemudian meja acara berikutnya adalah sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Doro pada Bapak Ansori Sarjana Ekonomi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Badan Pengurus Lasismu Daerah Kabupaten Pekalongan, yang dalam kesempatan ini hadir Bapak Imam Sastianto, Sarjana Ekonomi, Bapak Miftahudin, Bapak Fahrudin Ana, Mbak Ica, kemudian yang saya hormati pimpinan harian cabang Muhammadiyah Doro, yang kami hormati pimpinan cabang Aisyah Doro, yang kami hormati pimpinan ranting se-Muhammadiyah se-cabang Doro, yang kami hormati takmirul masjid dan musola se-cabang Doro, dan hadirat yang berbahagia. Untuk mengawali kata sambutan kami, marilah pada kesempatan yang baik ini selalu dan senantiasa bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang hari ini masih berkenan memberikan ribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sehat, dan lain sebagainya, sehingga pada siang hari ini kita sekalian senantiasa diberikan keringanan langkah untuk tulus ikhlas menghadiri undangan kami yang pada kesempatan hari ini agenda acaranya adalah monitoring dan evaluasi kegiatan Lasismu Daerah Kabupaten Pekalongan
yang kali ini jatuh pada kantor layanan Doro, yang barangkali putaran pada kesempatan hari ini adalah putaran yang ke-13 di Kalimantan. Setelah beberapa kantor layanan di daerah Kabupaten Pekalongan sudah dilaksanakan, sehingga kalau hari ini berarti tinggal 2 agenda lagi yang kemungkinan dijadwalkan untuk turba ke KL. Selawat dan salam kami sampaikan pada junjungan kita, tauladan kita, panutan kita, yakni Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan tentunya kepada kita sekalian yang benar-benar mengakui bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dan Nabi terakhir yang kita juga yakini membawa risalah kebenaran yang insya Allah kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya secara lurus, insya Allah membawa keselamatan baik kita di dunia maupun kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya kami menyampaikan selamat datang dan wassalam di hudurikum pada Badan Pengurus Lasismu Daerah Kabupaten Pekalongan serta jajarannya yang hari ini berkesempatan hadir untuk silaturahmi di kantor layanan Doro Cabang Muhammadiyah Doro. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak dari Lasismu Daerah membawa motivasi tersendiri, membawa giroh pada kami di kantor layanan Doro yang sesungguhnya vakum beberapa tahun bahkan karena terkendala dengan petugas Pandresi maupun yang mengelola di KL Doro. Namun demikian, setelah beberapa tahun juga, ini dari 2003, kami telah menunjuk Mas Rizky dan Mbak Salama, alhamdulillah sudah mau bergabung dan bertekad untuk berjuang bersama kami bisa mendorong mengelola kantor layanan Doro. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua yang hadir, pimpinan ranting, takmirul masjid dan pimpinan cabang Asia yang hari ini juga memenuhi undangan kami. Semoga kehadiran panjenengan bisa tercerahkan dengan adanya silaturahmi yang nanti akan tentunya disampaikan informasi-informasi terkait dengan program yang ada di kantor layanan Lasismu Doro maupun Lasismu Daerah, sehingga panjenengan akan jelas gamblang, tidak selama ini kan dari kami kantor layanan barangkali panjenengan kurang begitu jelas atau kurang yakin, sehingga kami akui program-program yang dari Lasismu ini belum sepenuhnya maksimal dijalankan di cabang Doro. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tugas dan fungsinya Lasismu terutama di daerah Kabupaten Pekalongan ini harus kita akui sudah banyak yang dilakukan, banyak manfaat yang dirasakan oleh umat, sehingga barangkali kalau ada umat atau warga Muhammadiyah sendiri yang belum mengetahui
belum yakin, bahkan belum percaya kehadiran rasisme ini ya, barangkali kurang dekat dengan warga Muhammadiyah di Muhammadiyah, karena beberapa dakwah atau program yang telah dijalankan oleh rasisme terbukti menyentuh masyarakat. Rasisme selalu terdepan baik di dalam tanggap darurat menghadapi bencana, sebagaimana belum lama ini di Kabupaten Pekalongan terdampak bencana alam seperti di Petung Riono, tanah longsor dan lain-lain, banjir. Ini rasisme bersama komponen yang lain, Kokam dan kader-kader Muhammadiyah ini selalu sikap terdepan untuk hadir membela umat, mengatasi segala permasalahan. Kenapa hari ini kami menghadirkan pimpinan rantai Muhammadiyah Takmir Masjid se-Cabang Dorong? Karena perlu diketahui bahwa fungsi strategis, peranan strategis dari rantai Takmir Masjid ini sangat dominan, sangat penting keberadaannya untuk mensukseskan program-program yang dijalankan oleh rasisme, sehingga ini sangat penting kehadiran panjenengan nanti untuk lebih jelas bagaimana sesungguhnya rasisme ini. Kita sekalian mestinya bersyukur bahwa kita telah mempunyai lembaga filantropi seperti rasisme, PAY, tadi maaf Pak Jaludin belum kami sebut, namanya juga lembaga filantropi yang sangat strategis untuk membantu melaksanakan program kami. Salah satu fungsi tugas rasisme adalah yang pertama menghimpun, kemudian mengelola dana dari para donatur, kemudian mendistribusikannya. Nah, ini semua kalau warga Muhammadiyah khususnya, bagaimana tingkat kepeduliannya, dukungannya kurang, bahkan masih abai terhadap keberadaan rasisme, ini sangat naif, sangat ironi, karena sesungguhnya yang kita jalankan apapun yang dana kita kelola dari warga atau umat ini secara legal normal, ini mestinya melalui rasisme atau lasis-lasis yang lain. Di Muhammadiyah sudah jelas harus melalui satu pintu rasisme daerah. Panjenengan tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Wah, aku mengelola dana masyarakat nanti disalurkan, disetorkan ke rasisme, akan rugi, dikenakan biaya pengelolaan. Nah, ini tentu ada hal-hal yang harus dipisahkan. Kalau dana ini bentuknya mukoyat atau terikat seperti pendidikan, kurban, zakat, ini sekalipun masuk ke rasisme, ini tentu tidak akan kena biaya pengelolaan. Jadi panjenengan aman, sehingga kami seringkali menyampaikan di forum-forum seperti kajian-kajian, bahkan pertemuan-pertemuan yang rutin. Ini monggo, kami yakin di BRM masing-masing, baik di mushola, masjid, atau dana-dana ini sangat banyak, sehingga untuk mendukung program rasisme ini panjenengan percayakan kepada
lasismu untuk dikelola. Ini seperti bagaimana biasanya kita lakukan, baik kurban, baik zakat, infak dan sedekah. Ini kami TikTok ya. TikTok itu artinya masuk, tercatat di KL Doro, kemudian dilaporkan ke Lasismu Daerah melalui BTM, kita transfer kembali, kita kembalikan ke Lasismu KL Doro lagi sehingga dananya langsung utuh kembali ke panjenengan. Cuma memang harus ada alur seperti itu. Kalau panjenengan menarik dana, menghimpun dana dari masyarakat, kemudian dikelola sendiri tanpa laporan ke kami, Lasismu, ini tidak tercatat. Bapak Ibu, sekali panjenengan melakukan kebaikan-kebaikan, ini tidak bisa menjadi laporan yang nanti diwujudkan setiap tahunnya atau per semester, per periode kita laporkan sebagaimana yang dilakukan oleh Lasismu Daerah. Sehingga alhamdulillah juga kami terima kasih kepada semua pimpinan ranting yang telah melaksanakan program ini sesuai dengan instruksi kami kemarin, seperti kurban, kemudian kado Ramadan ya, kemudian zakat dan lain-lain ini Doro sudah mencapai target ya Pak. Alhamdulillah. Nah, ke depan dengan adanya turba atau silaturahmi dari jajaran Lasismu Daerah, mudah-mudahan bisa memberikan keterangan pencerahan yang baik kepada panjenengan sehingga tidak ragu-ragu lagi tanpa harus dioprak-oprak oleh kami dari KL. Ini panjenengan secara otomatis kalau ini menggali dari dana masyarakat yang bersifat zakat, infak, sedekah dan lain-lain, ini segera dilaporkan mekanismenya ke KL Doro. Yang demikian untuk masalah terdepan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Lasismu Daerah dan semua yang hadir. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah, membawa manfaat. Dan sekali lagi saya sampaikan kenapa pertemuan hari ini kami tempatkan di Masjid Hajah Muhammad Dahlan, karena yang pertama tentu sesuai informasi berita yang panjenengan terima, amal usaha masjid ini yang megah ini sudah secara resmi diwakafkan kepada Muhammadiyah Cabang Doro dan sebagai amal usaha ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Muhammadiyah Doro. Ini tentunya nikmat yang sangat besar sekali yang tiada kami kira, tiada kami duga. Ini hanya semata-mata pertolongan Allah, sehingga menurut matematika kami tidak mungkin kami bisa membangun semoga ini. Yang kemudian kami juga pesan pada semua yang hadir, terutama warga Muhammadiyah Doro, untuk bisa menggunakannya dengan baik. Ramaikan masjid ini, baik kegiatan sholat wajibnya maupun kajian-kajian yang diselenggarakan oleh masjid ini, sehingga masjid ini penuh manfaat dari wakilnya, selalu mengalir pahala jariah. Amin Allahumma amin. Nasrul minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ansori Sarjana Ekonomi yang telah memberikan sambutan. Untuk menginjak acara selanjutnya adalah sambutan dari Badan Pengurus Lasismu Daerah Kabupaten Pekalongan kepada Bapak Imam Sarjana Ekonomi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati
cabang Muhammadiyah Doro yang kami hormati, pimpinan ranting Muhammadiyah secabang Doro yang kami hormati dan hadirin semua yang kami hormati. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat sehingga kita pada siang hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa beraktivitas berkumpul pada siang hari ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pastinya kelakau imam sebetulnya. Yang pertama kami sampaikan maaf bahwa Ketua Badan Pengurus dan Sekretaris Badan Pengurus juga manajer eksekutif itu sedang ada rakor wilayah di Blora, sehingga turang aneh imam wawis nengkono. Bapak Ibu yang kami hormati, saya coba akan membacakan satu hadis yang mungkin populer di kita, tetapi saya kira ini juga tidak baik juga untuk bisa kita ingat. Hadis ini riwayat Hakim, yang artinya barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, termasuk orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, adalah tergolong orang yang celaka. Nah, satu hadis ini menurut saya perlu untuk menjadi pijakan kita dalam pengelolaan di mana, baik di klasis, di takmir ataupun di lingkungan keluarga kita. Jadi ini sebagai pengingat kita untuk bagaimana mengelola klasis yang ada di daerah kabupaten kami. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai informasi bahwa capaian yang sudah dicapai oleh klasis daerah itu sampai dengan bulan Agustus itu 21 miliar, Mas. 21 miliar, yang itu targetnya adalah 17 miliar. Dari capaian 21 miliar itu ternyata diisi oleh dua komponen saja sudah cukup. Yang pertama apa, Mas? Program Ramadan, termasuk Natal Ramadan, kemudian infak Ramadan juga, zakat Ramadan juga. Kemudian dari program korban itu sebesar berapa? 11 miliar. 11 itu yang korban atau yang miskin? Bapak Ibu yang kami hormati, maka dengan capaian ini tahun depan itu laksismu harus sudah di atas targetnya, di atas itu sesuai dengan hadis riwayat Hakim tadi. Baik, yang kami hormati, sudah banyak hal yang tadi disampaikan oleh Pak Amsori selaku Ketua PJN, tetapi saya tambahi sedikit berkaitan dengan program. Jadi kaitannya dengan program yang ada di Rasismu, yang pertama yang perlu semuanya didukung oleh warga Muhammadiyah adalah
kurban rendang, karena ini nilai manfaatnya sangat luar biasa. Jadi misalkan ada kebencanaan dimanapun itu kita bisa drop dengan menu rendang ini. Sehingga ini kami minta kepada PCN dorong, untuk kemudian didorong agar korban yang lewat lasimu rendang ini agar bisa ada tambahan di tahun depan. Karena kemarin masih satu, Mas Rizky, dua. Yang berikutnya, capaian yang ada di Lasis KL Joro ini, kalau kita melihat dari catatan yang ada di dashboardnya Lasis daerah, itu zakat tercapai 19,1. Kalau kita ranking Lasis yang ada di daerah Kabupaten Pekalongan itu, Doro sudah cukup bagus karena peringkat 9. Tetapi ada beberapa kantor layanan yang cukup bagus seperti Bigo. Ternyata itu seluruh penghimpunan zakat yang pada Idul Fitri itu semuanya dicatat masuk situ. Ini kalau di pimpinan cabang Muhammadiyah Doro itu tercatat, saya kira akan lebih dari 19. Karena 19 ini hanya dari perhimpunan zakat tabungannya yang ada di BDN. Nah, oleh karena itu, mari bapak-bapak yang ada di ranting Wonosari, ranting Gumelar, ranting Simbang yang cukup gemuk termasuk Doro, ini kan hasil penghimpunan di malam hari raya itu kan cukup banyak, dicatatkan di KL, kemudian nanti akan tercatat juga kepada di daerah. Nah, kaitannya hak kelola bagaimana? Tadi sudah disebutkan, kalau zakat karena memang itu sudah ketentuan dari kantor wilayah bahwa 15% itu adalah hak kelola yang dipungut oleh daerah. Tetapi itu tidak semuanya di dropping kepada daerah. Ada yang kemudian disetorkan kepada wilayah, yang itu nanti juga akan masuk kepada program-program wilayah, yang itu juga akan turun sampai kepada cabang-cabang. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah program beasiswa Sang Surya. Jadi beasiswa Sang Surya itu kan sudah ada kriterianya seperti apa yang bisa mengambil beasiswa, sehingga itu sangat bermanfaat. Akan kembali lagi kepada cabang-cabang. Saya lanjutkan infak. Infak hanya capaian infak KL Joro hanya 24. Sekali lagi, kalau ini kemudian hasil infak yang diperoleh di malam Idul Fitri itu dicatatkan, akan semakin banyak. Wonosari yang total itu sampai 60-an kok, Pak Kaji Topik. Wonosari capaian sampai 60 juta kok. Infak, syarat infak sedekah. Mudun nanti. Nah, kalau itu tercatat akan semakin banyak. Tetapi sangat luar biasa bahwa capaian infak yang ada di KL seluruh jaringan daerah itu mendorong nomor 4, Pak. Nomor 4. Jadi memang masih banyak yang harus kita sampaikan, membangun
kesadaran agar penghimpunan yang diperoleh dari masing-masing kantor layanan, baik yang dari ranting-ranting juga masuk. Termasuk ada gagasan yang bahwa nanti kalau bisa itu infak masjid juga masuk. Tapi hanya ini mungkin akan masuk pada yang namanya infak terikat, mukoyat yang disampaikan Pak Amsal, sehingga ini ya sebagai catatan saja, catat kemudian kembali lagi kepada masjid. Kalau ini nanti bisa direalisasikan sangat besar posisi nanti penghimpunan di Rasisme daerah Kabupaten Pekalongan. Berikutnya ada titipan pesan dari Ketua BP terkait dengan posisi Rasis KL di Doro. Yang pertama, hasil penghimpunan ya itu belum semuanya disetorkan ke Rasis. Yang menjadi catatan ini Wonosari. Jadi ya, dari beberapa hasil kotak ihsan yang dikelola oleh PLN Wonosari itu belum masuk secara signifikan ke kantor layanan. Kemudian yang kedua, penghimpunan yang di luar itu belum optimal. Nah, ini nanti tim dari Mas Rizky dan tim untuk bisa kemudian menambah jelajahnya agar hasil penghimpunan itu bisa lebih optimal. Barangkali karena setelah COVID itu ada penurunan daya beli sehingga mungkin semangat untuk berinfak itu menurun. Kemudian yang ketiga, setoran ke daerah belum rutin, tidak semua, tadi sudah disampaikan. Tapi alhamdulillah setoran dari penghimpunan PAYF itu sudah masuk. Termasuk ini Mas Rizky yang dihimpun oleh Reha Musola SMK. Nah, ini nanti untuk bisa dicatatkan sehingga nanti bisa menambah penghimpunan di daerah. Terus yang terakhir, administrasi Siska nanti bisa diperbaiki. Saya kira seperti itu, kemudian nanti bisa diskusi lebih lanjut karena waktu sudah hampir 11:30. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Imam yang telah memberikan sambutan. Penginjak acara selanjutnya adalah diskusi, tapi akan dipandu oleh Mas Miftah. Jadi nanti monggo yang punya masukan, gagasan maupun pertanyaan nanti bisa disampaikan ke Mas Miftah. Sebelum Mas Miftah maju ini saya menambahi Mas Rizky tadi bahwasanya untuk korban itu memang tidak semuanya terlapor ke Rasisme daerah. Saya ingat kemarin itu ada korban yang dari Wonosari yang sapi 56 juta itu ya, itu tidak bisa kita laporkan karena sapi memang sudah dibeli. Jadi kondisi kita tidak ada uang untuk TikTok untuk laporan ke sana ke Rasisme daerah. Jadi akhirnya tidak terlaporkan yang 56 juta ya. Ini nanti seperti apa caranya untuk biar terlapor. Nah, ini juga minta untuk ranting
masjid ini ya mengelola infak dan baik infak, zakat maupun kurban ini koordinasi dengan KL Doro. Jadi artinya yang terikat ini jangan khawatir kalau nantinya akan terpotong. Jadi kalau yang terikat akan dikembalikan 100%. Jadi kalau korban 56 juta untuk beli sapi ya nanti kembali 56 juta itu hanya akan dilaporkan saja dan tercatat di di Majelis Daerah. Mungkin ini saja Mas Mita, waktu dan tempat kepada Mas Mita kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wal ihtisab bi amrihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan. Baik yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Doro Bapak Amsori Sarjana Ekonomi beserta para jajaran pimpinan harian, kemudian yang kami hormati Pimpinan Cabang Aisyah Doro beserta para jajaran, yang kami hormati Bapak Imam Satsutianto Sarjana Ekonomi selaku Badan Pengurus Majelis Kabupaten Pekalongan, kemudian dari teman-teman eksekutif Majelis Kabupaten Pekalongan, kemudian pimpinan ranting Muhammadiyah se-Cabang Doro yang kami hormati, kemudian kantor pelayanan Majelis Doro, kemudian yang kami hormati Ketua Takmir, kemudian dari pimpinan Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Doro, kemudian dari perwakilan dari Amal Usaha Muhammadiyah se-Cabang Doro. Sedikit mengantarkan pada diskusi pada siang hari ini karena keterbatasan waktu. Kalau memang dirasa waktu untuk berdiskusi tidak mencukupi, maka kita jeda untuk sholat, dilanjutkan nanti lain-lain yang kemudian bisa kita optimalkan dengan efektivitas waktu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, alhamdulillah turba yang kemudian dilaksanakan di KL Doro ini menjadi agenda yang kemudian perlu kita galakkan Pak Ketua. Terus dengan turba ini maka perlu ada hal-hal yang kemudian perlu kita konsolidasikan, tidak kemudian hanya sebatas silaturahim, tapi untuk kemudian mempersamakan persepsi kita dalam rangka mengelola lembaga amal zakat. Apalagi kalau berbicara terkait dengan Muhammadiyah, maka Muhammadiyah itu organisasi yang rapih, sehingga ke bawahnya termasuk majelis lembaga ormas, maka perlu kemudian kita bersama-sama untuk melakukan penertiban untuk dalam rangka kemajuan bagi Muhammadiyah itu sendiri. Karena ketika kemudian kita besar, Muhammadiyah besar, maka mahasiswa juga besar, dampaknya juga akan besar. Penghimpunan yang kemudian kita lakukan terkonsolidasi melalui mahasiswa daerah besar, maka kemanfaatan yang kemudian dirasakan di daerah cabang maupun ranting juga insya Allah besar. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih, apresiasi kepada mahasiswa Doro karena telah mengundang dari pimpinan ranting Muhammadiyah yang jumlahnya sekitar 10, kalau tadi terkonfirmasi baru 9 ya, baru 7 atau 9 alhamdulillah. Nah, terima kasih Bapak-Bapak pimpinan ranting Muhammadiyah. Jadi kami sampaikan bahwa basis kantor pelayanan Doro itu secara umum itu sudah baik. Nah, tinggal kemudian perlu kita optimalkan.
Nah, pengoptimalan itu perlu kemudian kita melakukan evaluasi kinerja daripada kantor layanan. Sebab dengan kita evaluasi maka akan menjadikan kita semakin lebih baik lagi. Apalagi kalau kita lihat terkait dengan penghimpunan zakat tadi sudah disampaikan dengan nilai 19 juta, kemudian nilai infak yang kemudian nilainya sampai 24 juta. Itu bagian yang kemudian kebesaran dari lasis daerah itu juga disokong dari lasis kantor layanan daerah. Apalagi kalau kemudian kantor layanan daerah itu mengoptimalkan dengan keseluruhan, dengan melihat potensi yang ada baik di tingkat cabang, ranting maupun di tingkat kamar usaha Muhammadiyah. Nah, alhamdulillah lasis kantor layanan daerah secara penghimpunan secara rutin juga sudah disetorkan, baik yang sifatnya reguler, tidak terikat maupun yang terikat. Nah, kami juga terima kasih kepada amal usaha Muhammadiyah yang ada di kantor layanan daerah, baik di BIM kemudian di masjid yang tengah melakukan penggalangan atau penghimpunan dengan mekanisme satu atau dengan basis daerah. Meskipun saat ini ya belum kemudian semuanya teroptimalkan melalui manajemen satu atap itu. Nah, kemudian yang kedua kami sampaikan terkait dengan pencatatan aplikasi. Jadi di basis Kabupaten Pekalongan dalam rangka memudahkan pelaporan, maka KL itu diminta dalam rangka untuk satu atap juga tidak hanya sebatas pada konsolidasi penghimpunan saja, tapi terkait dengan konsolidasi pada pencatatan aplikasi supaya kemudian mudah bagi KL untuk melakukan akses informasi terhadap laporan keuangan. Jadi ketika semua dana yang disetorkan oleh basis kantor layanan itu ke daerah tercatat di basis Kabupaten Pekalongan, maka pimpinan cabang Muhammadiyah juga mudah dalam rangka untuk mengakses laporan baik setiap bulan maupun beberapa bulan yang kemudian menjadi kebutuhan. Misalkan Pak Amsari kemudian menanyakan terkait dengan saldo di basis daerah di kantor layanan daerah, ini pilih kantor layanan daerah. Maka ketika sudah ada catatan input dari yang dilakukan oleh Salama kantor layanan daerah, maka mudah kemudian kita ketahui jumlahnya berapa. Nah, untuk itu yang perlu menjadi catatan di kantor layanan daerah adalah bagaimana mengoptimalkan terkait dengan penggalangan dana infak, zakat maupun dana sosial keagamaan secara reguler. Nah, ini peran pimpinan ranting Muhammadiyah itu juga sangat kita nantikan. Nah, pimpinan ranting Muhammadiyah yang kemudian di situ banyak ada beberapa aum usia masjid, barangkali kemudian juga perlu menjadi satu atap dari basis UKM. Apalagi kalau masjid itu berhubung dengan basnas itu nanti akan mencetuskan terkait dengan UPSR. Nanti setiap masjid itu akan difungsikan sebagai unit pengumpul zakatnya basnas. Tapi memang secara politik masih menjadi persoalan karena basnas ini ya kaitannya dia itu sebagai regulator, sebagai operator juga sebagai kontrol juga, sehingga tidak ada check and balance. Nah, ini masih menjadi persoalan. Nah, apalagi kalau kita yang ada di Muhammadiyah di ranting yang memiliki masjid, maka perlu kiranya masjid itu juga dalam rangka melakukan penghimpunan dana zakat infak itu agar manajemen satu atap dengan mahasiswa daerah, sehingga dalam penghimpunan itu secara legal ini tadi melalui kantor layanan dan disetorkan ke kantor layanan sehingga tercatat di mahasiswa daerah, sehingga tidak ada yang kemudian bisa kemudian diusir terkait dengan penggalangan dana yang ada di tataran kamar usaha khususnya di masjid-masjid Muhammadiyah. Nah, terkait dengan perlakuannya maka tadi sudah disampaikan oleh Pak Amsari juga sudah paham, kemudian dari pimpinan cabang maupun dari badan pengurus sudah menyampaikan bahwa untuk perlakuan terkait dengan infak yang disetorkan dari lasis UKM Daroh yang berasal dari amal usaha maupun yang kemudian dari masjid itu bisa kemudian dilakukan dengan sistem infak tarikah. Dengan begitu bisa kemudian pemanfaatannya bisa diambil kembali secara 100%. Nah, ada pun untuk penghimpunan yang sifatnya umum kayak di ranting-ranting itu semuanya ada penyebaran kali infak perlu dilakukan kantor layanan
itulah penyebaran kamisan, sehingga dengan perhimpunan kamisan yang di setiap ranting itu kita optimalkan melalui KL Nasi Sudoro, sehingga bisa kita kontrol juga, sehingga dengan perhimpunan yang besar terkonsolidasi melalui KL dan daerah, sehingga pemanfaatannya juga terukur. Kalau selama ini memang ada beberapa ranting yang punya menjadi catatan langsung ke daerah, kemudian minta kamisan, dan untuk peta sarapannya pun ya tidak kita lakukan juga. Akhirnya itu bisa kemudian dikatakan sebagai aktivitas yang tidak benar. Padahal kan sekali lagi kalau di kita Muhammadiyah dalam rangka pembangunan maupun peta sarapan paling tidak ada di bawah pelayanan para SKK tadi. Nah, fungsi daripada mahasiswa pelayan memang saat ini adalah untuk melakukan penghiburan khususnya di dataran cabang maupun ranting. Nah, terkait dengan nanti peta sarapannya dia melakukan pengajuan di daerah setelah kemudian daerahnya disetorkan kepada kami. Nah, saya kira itu untuk pengantar diskusi pada siang hari ini, karena memang keterbatasan waktu supaya kemudian mengalir dan bisa banyak serapan-serapan yang bisa kita diskusikan, sehingga kita kembalikan lagi kepada ini masih forum supaya nanti dari ranting maupun pimpinan kaum atau cabang atau kantor pelayanan ada kendala-kendala yang harus kemudian kita gali bersama, kita konsolidasikan. Termasuk ya tadi yang pertama, kita alhamdulillah cabang Blora itu sudah starting dari zakat, meskipun saat ini zakat itu yang berasal dari zakat bagi hasil BTM itu, yang nanti biasanya pemanfaatannya diambil dari KL untuk pakai pengelolaan. Kemudian juga terkait dengan infak ihsan sebetulnya juga sudah rutin Pak ya, karena belum semuanya dioptimalkan di masing-masing ranting. Saat ini Mbak Salamah dan juga setorannya itu masih akumulasi, biasanya 3 bulan sekali, tidak setiap bulan. Nah, sehingga ini kedepannya perlu dirapikan supaya kemudian bisa terkonsolidasi dengan baik. Kemudian pencatatan aplikasi juga kemudian perlu dioptimalkan. Untuk pencatatan aplikasi Siska baru tercatat sampai Agustus Mbak Ica ya, belum sampai kepada September. Nah, sehingga dengan ketertiban kemudian yang daripada pengelolaan mahasiswa ini bisa kemudian menjadikan kita semakin lebih baik lagi. Karena tadi disampaikan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah, saya kira itu kami kembalikan kepada Mas Felix untuk waktu nanti kita bersama-sama Duhur 6 menit maning. Saling mengalir. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini sesinya adalah tanya jawab, tapi waktu kita cuma hanya 6 menit ini karena mau adzan zuhur. Ini saya beri kesempatan kalau bisa 3 pertanyaan. Ini mau siapa yang mau bertanya dari pimpinan ranting? Kalau dari pimpinan cabang Aisyah, Ibu, ini saya beri kesempatan ini dulu buat yang beliau kado Ramadan itu nanti saya stoknya ke KL Doro atau ke KL PDA. Nah ini monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Iya Mas, dulu ini langsung saja. Dulu itu saya sempat bingung karena kan kado Ramadan di sini kan tidak, bukannya Aisyah sendiri narik sendiri, bapak-bapak sendiri itu kan tidak. Jadi di situ kan kami ikut bapak-bapak seperti itu Mas. Lah sementara dari PDA kan moyak-moyak dikit buat ya BCA Doro kado Ramadannya ada berapa seperti itu. Lah sayanya bingung lah ini beri si Mas Felix, saya ya dari PDA, sementara saya tidak mengadakan sendiri, saya memang ikut bapak-bapak karena kan bingung mosok bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri. Nah seperti itulah, saya mohon pencerahannya, saya itu harus bagaimana seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Intinya gini, saya perjelas dari Bu Adia. Jadi sumber yang disampaikan baik itu korbanmu, rendangmu, kadomu, itu kan sesungguhnya kalau kami punya juga istri ya Aisyah, kami Muhammadiyah, itu sesungguhnya sumbernya kan dari satu. Nah itu yang menjadi kebingungan kami. Padahal di Aisyah sendiri kan, ya saya paham dan memahami dan mengerti. Aisyah juga punya target yang ada kegiatan itu. Sementara kami di KL, di tingkat KL juga sebaiknya diarahkan ke KL. Jadi ini yang mungkin juga dipahami oleh rasisme daerah juga, sehingga sumbernya dari satu keluarga agar bisa dibagi ke PCA, PDA, kantor layanan PDA juga ke KL masing-masing. Ini yang barangkali mohon dipahami dan dimengerti dari daerah juga. Terima kasih. Baik, coba menanggapi kalau nanti tidak puas ya. Pada prinsipnya begini Bu, bahwa seluruh penghimpunan baik di KL maupun di KL Doro maupun di KL PDA itu kan muaranya tetap terhimpun di rasisme daerah. Jadi bagi kami daerah tidak mempersoalkan. Lah kemudian kalau kemudian rasis KL ini ingin penghimpunannya banyak, ya apa namanya, peluru, apa kira bahasanya, ya mau ya balik ya, mau saya wis dioyo apa, silahkan aku apa. Saya kira itu saja tidak masalah, semuanya boleh-boleh saja. Jemput bola, Bang. Boleh-boleh saja, tinggal yang senang kalau salaman, Pak titip salam, bisa jadi begitu sama seperti di lembaga saya. Biar apa jenenge aku ning dorong. Ya ana sing isi utuhan dorong, ana sing isi utang melu aku. Tapi secara prinsip masih di Pekalongan. Saya kira tidak masalah kalau Pak Amsorin menghimbau untuk warga Aisyah agar menguatkan KL Doro ya monggo. Tetapi kan secara organisasi PCK kan juga dalam ranah koordinasi dengan PDA. Ya ono berarti. Iya, saya kira mungkin seperti itu lah. Namanya itu Mas. Dari apa yang kemudian disampaikan Pak Imam selaku Badan Pengurus. Jadi terkait dengan keberadaan KLPDA itu memang juga akhirnya terkait dengan Pak Imam juga melibatkan ke cabang yang dimana di situ ada Ibu Aisyah. Memang peran Ibu Aisyah itu tidak kaleng-kaleng terkait dengan penghimpunan infak rendang ataupun rendang luar biasa mengurusinya. Sampai kemudian beberapa kali menempatkan bahwa KLPDA itu terkait dengan penghimpunan infak rendang itu nomor 1. Kalau saat ini memang KLPDA itu terkait dengan penghimpunan masih belum mengoptimalkan yang sifatnya reguler setiap rutin harian atau bulanan, masih mengoptimalkan terkait dengan penghimpunan yang sifatnya dua momentum besar tadi, karena Ramadan dan bulan Ramadan, kemudian di bulan berapa itu korban rendang. Kalau saya tadi konfirmasi ke Mas Rizky, memang saat ini setoran kader Ramadan itu meskipun memang dari satu fikih Ibu Aisyah selama ini masih setorannya ke KL. Nah, kalaupun misal dari Ibu Aisyah memang ditargetkan dari KLPDA untuk ada beberapa yang kemudian juga ikut kader Ramadan KLPDA, ya tidak masalah, silakan.